need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tidak lupa untuk selalu saya ingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone dari Realme, yaitu Realme 9. Setelah sukses hadirkan tipe 5G pada Realme 9 series, kali ini Realme memfokuskan kinerja dan kamera 108 megapikselnya di Realme 9 yang memiliki konektivitas 4G. Memiliki resolusi kamera yang besar, terintegrasi dengan sensor dari Samsung HM6 terbaru, dan dapat memberikan kualitas gambar yang lebih tajam dan berkualitas. Oke, langsung aja kita cari tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Check it out! Yang pertama kita unboxing dulu ya kotak penjualan dari Realme 9 ini. Oke, kotak sudah terbuka, kita lihat partisi awal. Di dalamnya terdapat SIM ejector, buku petunjuk, kartu garansi, dan juga ada soft case. Lalu di bawahnya terdapat smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Kita sisihkan dulu ya di tempat yang aman. Kemudian di paling bawah terdapat satu buah kepala charger. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan yang terakhir adalah kita membuka plastik yang masih membungkus dari smartphone ini. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Realme 9-nya. Oke sobat semua, saya rapikan dulu ya dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Pertama kita akan bahas tentang desain serta body dimensi dari perangkat ini. Realme 9 4G ini hadir menjadi produk Realme dengan bobot ringan, yaitu 178 gram dan memiliki ketebalan hanya 7,99 mm, dan alhasil produk ini nyaman untuk digenggam. Oke, sekarang dari segi desain. Bodi belakang Realme 9 terinspirasi oleh cahaya dari gurun. Ketika pantulan cahaya matahari menyinari bodi belakang, maka warna Realme 9 akan berubah seakan menampilkan efek ombak pada bodi belakang smartphone ini. Melalui 6 lapisan pengerjaan yang sangat indah, Realme pertama kalinya menggabungkan plasma atom coating proses dan UV nano imprinting proses untuk menciptakan tekstur 3D bergelombang. Realme 9 dilapisi dengan dynamic 3D ripple tekstur yang diciptakan melalui proses plasma atom coating dan UV nano imprinting yang inovatif. Dengan teknik tersebut mampu menampilkan desain dan efek cahaya bergelombang seperti ombak. Lanjut kita ke sisi layar ya. Dari segi tampilan Realme 9 dibekali layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inch dan refresh rate 90Hz. Berkat kombinasi ini membuat pengalaman menonton video serta bermain game semakin memuaskan. Layar Realme 9 4G ini membawa touch sample rate mencapai 360Hz. Membuat sentuhan dan pergeseran di layar semakin halus, bisa menghasilkan 90 frame per detik. Layar 90Hz memiliki kecepatan refresh rate 50% lebih tinggi jika dibandingkan dengan layar 60Hz yang konvensional. Dengan begitu menyuguhkan visual yang halus dan tajam. Selain itu, Realme 9 4G ini mempunyai resolusi Full HD Plus yaitu 2400 x 1080 pixel dan 90,8% screen to body ratio yang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Pada layarnya memiliki fitur-fitur lainnya seperti in-display fingerprint, sensor sidik jari di dalam layar yang mampu membuka kunci smartphone dengan sangat cepat. Dengan 8 jenis animasi pembuka kunci smartphone yang akan terus ditambahkan selanjutnya. Sensor sidik jari di dalam layar pada Realme 9 juga terintegrasi dengan deteksi detak jantung yang 98% hasilnya akurat. Layar Realme 9 ini juga memiliki tingkat kecerahan mencapai 430 nit.
dan memiliki tingkat kerapatan mencapai 411 ppi. Jadi dengan kombinasi memiliki refresh rate tinggi, AMOLED, serta memiliki tingkat kecerahan juga tinggi, jadi pengalaman memainkan game atau menonton konten-konten video di perangkat ini lebih memuaskan. Kita ketahui bahwa Realme selalu dikenal mampu menghadirkan teknologi terbaru dan cocok untuk kalangan anak muda. Ini terbukti karena Realme 9 4G menggunakan prosesor Snapdragon 680 di harga 2 jutaan yang menjadi chipset 4G terbaru dari Qualcomm. Dan perlu diketahui bahwa Snapdragon 680 dengan proses fabrikasi 6 nanometer merupakan yang tercanggih di kelasnya. Dengan chip Qualcomm 4G baru, sanggup meningkatkan performa smartphone ketika bermain game dan kegiatan lainnya. Pada CPU-nya menggunakan octa-core dengan kecepatan 4x 2,4 GHz Kryo 265 Gold dan 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver. Kemudian dipadukan dengan pengolahan grafiknya yaitu menggunakan Adreno 610. Kemudian smartphone ini juga didukung dengan teknologi Expanded RAM. Pada jeruan dari perangkat ini memiliki peningkatan kinerja CPU sebesar 25%, peningkatan kinerja GPU sebesar 10%, dan peningkatan kinerja AI sebesar 25%. Selain itu, perangkat ini telah mendukung sistem operasi Realme UI 3.0, beri tampilan baru yang menyegarkan dengan sistem Fluid Space dan Sketchpad AODA. Sistem operasi ini juga mengusung sederet fitur baru untuk membantu melindungi privasi pengguna, dan peningkatan di seluruh sistem memberikan smartphone ini lebih cepat dan lebih lancar dari sebelumnya. Pada pengujian menggunakan aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9 atau metode sintetis untuk uji performanya, didapati skor sekitar 280 ribuan. Oke, saya lanjutkan uji performa bermain game. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu awal sekitar 33 derajat Celcius. Dimulai dengan memainkan game ringan seperti Mobile Legends Bang Bang dengan settingan grafik ultra. Walaupun dengan menggunakan settingan grafik ultra, saya memainkan game Mobile Legends Bang Bang ini di rentan waktu 30 menit, saya belum menemukan ada kendala apapun. Kualitas grafik yang ditampilkan cukup bagus, dengan frame yang tetap terjaga. Belum sekalipun ya di dalam rentan waktu 30 menit ini, saya menemukan kendala seperti lag atau frame yang terasa drop. Bahkan sepanjang saya memainkan game ini di rentan waktu 30 menit juga, saya belum merasakan hawa panas dari belakang smartphone ini. Kemudian saya lanjutkan uji performa memainkan game di perangkat ini dengan memainkan game PUBG Mobile. Pada settingan grafiknya saya memilih balance dan untuk frame rate-nya saya memilih medium. Alhasil dengan settingan grafik tersebut, saya memainkan game ini terasa lancar. Untuk kualitas gambar dari settingan ini saya rasa sudah cukup baik. Pergerakan dari satu tempat ke tempat lain saya belum menemukan terjadinya seperti patah-patah atau lag. Saya memainkan game ini di rentan waktu 60 menit. Untuk kualitas frame rate-nya sendiri masih tetap terjaga. Saya belum menemukan kendala seperti adanya frame drop. Walaupun hanya dibanderol dengan harga 2 jutaan saja, tapi pengalaman memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini juga sangat menyenangkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini belum menemukan kendala apapun seperti lag atau frame yang terasa drop di rentan waktu 60 menit. Kemudian soal suhu perangkat saat saya memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, memang saya merasakan hawa yang mulai naik dari perangkat ini. Namun kenaikan suhu tersebut saya rasa tidak terlalu mengganggu kenyamanan saya dalam memainkan game PUBG Mobile ini. Dan setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Dan sekarang kita beralih ke bagian audio, terutama untuk speakernya. Untuk kualitas suara yang dikeluarkan dari speakernya menghasilkan suara yang nyaring, keras, namun tidak cempreng dan masih enak didengar. Berikut adalah contoh keluaran audionya.
Oke, sekarang kita bahas tentang kamera Realme 9. Realme 9 menghadirkan fitur 108 megapiksel triple kamera canggih yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM6, lensa super wide 8 megapiksel dan lensa makro 4 cm 2 megapiksel. Kamera utamanya dilengkapi dengan LED flash, HDR serta panorama. Sedangkan untuk kamera selfie-nya memiliki bentuk konsol, memiliki single kamera dengan besaran sensor 16 megapiksel dengan bukan 2.5. Kamera utama dan kamera selfie mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Terdapat 3 keunggulan Samsung ISOCELL HM6 Image Sensor. Pertama, teknologi nanopixel plus yang merupakan teknologi 9-in-1. Yang kedua adalah fitur fokus otomatis hingga 9 kali lebih presisi. Dan yang ketiga adalah 3 kali in sensor zoom. Realme 9 menggunakan teknologi ultra zoom dalam sensor HM6 ini. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Realme 9. Halo, apa kabar ya? Kali ini saya akan memberikan contoh kamera selfie Realme 9 ya di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Dan ini saya menggunakan mode cantik ya. Untuk mode cantik, jadi wajah saya terlihat putih ya. Untuk detailannya di mode cantik ini tidak terlihat detail ya, karena ada efek busnya, jadi sehingga mempercantik wajah. Nanti kita coba dengan tidak ada efek ya untuk di pengaturan 720 pixel. Untuk warna atau background di belakang saya terlihat hijaunya bagus ya, seperti natural atau warna asli. Di laju bingkai 30 fps saya rasa tidak terjadi masalah delay ataupun lag atau patah saat saya menggoyangkan smartphone seperti ini. Oke, kita ke pengaturan yang standar ya, tidak menggunakan efek beauty. Dan ini di pengaturan 720 pixel dengan tidak ada efek atau alami ya. Untuk di laju bingkai 30 fps tidak terjadi masalah. Dan untuk warnanya sendiri di belakang juga terlihat natural ya, alami seperti warna aslinya. Untuk di mode alami ini, untuk kejelasan ataupun ketajaman dari warnanya juga cukup bagus ya. Tapi untuk wajah saya masih rada memutih walaupun tidak menggunakan efek beauty. So far so good ya. Coba saya berjalan ya, masih terlihat bagus ya. Oke, stabil. Oke, dan ini di pengaturan 1080 pixel ya, pengaturan paling tinggi di kamera selfie-nya. Untuk kedetailannya bagus ya. Untuk warnanya juga tidak kalah dengan 720 pixel, bahkan lebih bagus ya, lebih jelas dibanding yang 720 pixel. Lalu untuk di laju bingkai 30 fps juga tidak terjadi masalah seperti lag atau patah-patah atau delay saat saya menggoyangkan smartphone seperti ini ya. Coba saya sedang berjalan. Oke, stabil ya, tidak terjadi masalah. Ini agak sedikit shaky ya, karena pegangan saya tidak keras atau tidak kuat. Oke, good. Untuk kamera selfie-nya kita ke kamera utama ya. Oke, sekarang kita di kamera utama ya, di pengaturan 720 pixel dengan laju bingkai 30 fps. Untuk warnanya yang ditangkap oleh kamera ini begitu alami ya, hijaunya juga bagus ya. Untuk autofokusnya ya, saya coba yang ini ya, ini akan saya pindah ke sini ya. Oke. Autofokusnya juga berjalan dengan baik dan cepat ya. Kemudian di kamera utama ini juga bisa dilakukan zoom ya, seperti ini. Ini ada 10 kali pembesaran zoom ya. Oke, di 10 kali ini gambar atau objek yang saya tangkap masih terlihat jelas, walaupun agak sedikit noise ya, tapi masih terlihat jelas untuk gambar atau objek yang saya tangkap. Kita kembalikan ke mode standar ya. Dan di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah ya, atau patah-patah. Coba saya berjalan ya. Berjalan. Oke, bagus ya, stabil, tidak terjadi guncangan yang banyak ya. Good. Oke, sekarang kita di pengaturan yang paling tinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps. Untuk warna dan kedetailan gambarnya cukup bagus ya. Untuk autofokusnya coba ini saya pindah ke sini ya. Oke. Good ya. Walaupun jarak dekat masih bisa langsung autofokusnya bekerja dengan baik ya. Oke.
Coba kita berjalan ya. Oke, di jalan ini juga saya tidak menemukan kendala seperti terlalu banyak seki atau guncangan ya. Masih cukup stabil untuk kestabilan dari pengambilan mode video ini ya. Oke, good. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan dirimu, jangan hiraukan otak. Aku rela berpisah demi selingkuhanmu. Semoga tercapai segala keinginan. Kejarlah selingkuhanmu, aku pasti punya yang baru. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah hanya untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Oke guys, balik lagi sama aku di suasana malam di Golden Night Cafe. Nah, aku udah di pengaturan paling tertinggi nih guys, di 1080 pixel. Aku mau kasih tahu di sini juga masih bisa menggunakan flash saat menyalakan video ya guys. Nah, aku mau coba nih cek delaynya sama noise-nya ya guys. Coba cek jalannya. Gimana guys noise-nya? Terlihat jelas apa tidak? Oke, aku mau lanjut ke pengaturan selanjutnya ya guys di kamera selfie. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama aku JJ di Angger Waspada Channel. Hari ini, malam ini aku mau review HP keren nih dari Realme 9C. Nah, sekarang aku lagi di kamera utama di pengaturan 720 pixel, 30 fps. Oke. Di HP ini ada fitur kecantikan sama fitur filter loh guys. Nah, aku juga mau kasih tahu di HP ini bisa menyalakan flash saat video dimulai ya guys. Nah, aku mau nyoba nih. Ya, gimana guys penampakannya? Bagus nggak? Makin bagus kan pakai flash. Oke, aku mau coba pas delaynya ya guys, pas jalannya. Coba yuk. Gimana guys? Delay apa enggak nih? Patah-patah apa enggak nih? Kalau iya bisa komen di bawah ya guys. Oke, aku mau lanjut ke pengaturan selanjutnya. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama kita. Kita lagi di kamera selfie nih guys, ya kan? Betul sekali. Kita di pengaturan 720 ya, paling terendahnya. Cukup lumayan bagus ya, walaupun masih ada noise, tapi tidak terlihat di layar kaca kayaknya. Kita coba tes Jalannya. sambil jalan, apakah ada delay atau patah-patah. Karena kita berada di ruangan yang gelap nih, apakah pencahayaannya bekerja otomatis. Nah, agak di gelap tuh terlihat Masih ini ya, terlihat, noise ya. Noise-nya baru terlihat. Oke, aman ya untuk kamera selfie, keren juga. Oke, Kita lanjut mantap. ke pengaturan selanjutnya. Nah, Balik lagi sama kita lagi di pengaturan tertinggi di 1080 pixel. ini Mana? yang tertinggi ya. Ya paling tertinggi. Kita masih di luar ruangan di malam hari. Noise tidak begitu Noise tidak tampak terlihat. ya. Jernih. Oke, lumayan jernih, cerah juga. Kita Coba coba tes cek delay. jalannya. Tes jalan. Aman ya, fokusnya juga bekerja dengan otomatis. Bagus nih. Oke, pencahayaan juga Bagus banget kan guys. terang ya. Guys. Jangan lupa, Like, comment, and subscribe di Angger Waspada Channel. jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bye-bye. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing?
lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford, memories are in what you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute, going for a ride down the side, PCH country limit, I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit, are you alive? I'll just breathe in. Kemudian untuk fitur-fitur tambahan seperti tersedianya sensor fingerprint under display optical, accelerometer, gyro proximity, dan kompas. Namun sayangnya di rentan harga 2 jutaan belum tersedia fitur NFC pada perangkat ini. Padahal pesaingnya di rentan harga yang sama sudah tersedia fitur ini. Kemudian kita coba untuk sensor fingerprintnya. Memiliki kecepatan dalam membaca sidik jari sehingga dapat diandalkan untuk membuka kunci perangkat. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya. Walaupun perangkat ini saya miringkan tidak presisi di depan wajah saya, namun sensor face unlock-nya tetap dapat membaca wajah saya. Pada sumber energi, Realme 9 ditunjang baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang mampu memenuhi aktivitas harian. Dan tak hanya itu saja, baterai berkapasitas 5000 mAh ini juga memiliki kecepatan pengisian hingga 33 Watt dengan teknologi Dart Charge. Mengisi daya dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 31 menit saja. Oke, jadi kesimpulannya adalah Realme 9 4G ini layak untuk dimiliki karena fitur yang dibawa terbilang lengkap dengan segmen harga 2 jutaan. Karena seperti kamera 108 megapiksel, fast charging, dan kualitas layar 90Hz hanya digunakan untuk perangkat high-end hingga flagship. Jadi nggak usah ragu lagi untuk segera jadikan Realme 9 4G perangkat untuk memenuhi aktivitas harian Anda. Dan sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar saya semangat untuk membuat konten-konten tentang gadget ini.